Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini, marilah kita niat belajar. Semoga apa yang kita dapat nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wal ifadah wal istifadata wat tamassuk ala kitabillahi wa sunnati rasulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ijtihad. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, insyaallah kali ini akan saya ulangi lagi apa itu pengertian ijtihad dan syarat-syaratnya. Secara bahasa, kata ijtihad itu berasal dari kata al-jahdu, berarti daya upaya atau berusaha keras. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segala upaya atau daya pikir secara maksimal untuk menemukan hukum Islam tentang sesuatu yang belum jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas. Nah, untuk orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Nah, sekarang kita masuk pada syarat-syarat melakukan ijtihad. Syarat yang pertama adalah harus menguasai bahasa Arab. Syarat yang kedua, harus menguasai Al-Quran dan ilmunya. Syarat yang ketiga, mujtahid harus menguasai hadis dan ilmunya. Syarat yang keempat, mujtahid juga harus mengetahui persoalan yang telah disepakati oleh ulama atau yang kita kenal dengan ijma'ul ulama. Yang kelima yaitu menguasai ilmu usul fiqh. Yang keenam yaitu seorang mujtahid itu harus mengenal manusia, alam dan lingkungannya. Dan yang ketujuh adalah seorang mujtahid harus memiliki sifat adil, niat yang benar, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum lanjut akan saya jelaskan satu persatu. Syarat yang pertama tadi yaitu menguasai bahasa Arab. Yang dimaksud di sini adalah apa? Seorang mujtahid wajib menguasai bahasa Arab secara mendalam, seperti ilmu nahwu, shorof, dan balaghah. Ini adalah ilmu-ilmu bahasa Arab. Kenapa alasannya seorang mujtahid kok wajib menguasai bahasa Arab? Karena Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Jadi tidak mungkin orang bisa memahami Al-Quran dan hadis tanpa menguasai bahasa Arab. Syarat yang kedua yang tadi yaitu menguasai Al-Quran dan ilmunya. Yang dimaksud di sini adalah sumber hukum pertama agama Islam adalah Al-Quran. Maka sudah barang tentu seorang mujtahid harus menguasai dan memahami Al-Quran seluruhnya. Mereka wajib memahami tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Quran maupun ilmu-ilmu Al-Quran. Salah satu contoh ilmu Al-Quran itu adalah asbabun nuzul. Kenapa ayat tersebut kok turun? Alasannya kenapa? Sebabnya apa? Ayat itu kok turun? Itu namanya asbabun nuzul. Syarat yang ketiga,
yaitu menguasai hadis dan ilmunya. Yang dimaksud di sini adalah seperti yang kalian ketahui, hadis merupakan sumber hukum kedua agama Islam setelah Al-Quran. Maka seorang mujtahid harus menguasai dan memahami hadis. Supaya apa? Supaya bisa membedakan mana hadis sahih dan mana hadis dhaif. Nah, mengapa harus menguasai hadis? Sebab yang berhak pertama kali untuk menjelaskan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Nah, setelah kalamullah, maka disusul dengan kalam Rasulullah. Syarat selanjutnya bagi seorang mujtahid adalah mengetahui persoalan yang telah disepakati oleh ijma' ulama. Kenapa? Seorang mujtahid kok harus mengetahui persoalan ijma'ul ulama? Karena mengetahui ijma' atau kesepakatan hukum itu diharuskan supaya dalam menentukan suatu hukum tidak bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh sahabat atau ulama-ulama lain. Jadi seorang mujtahid itu tidak boleh hukumnya yang mereka keluarkan, hukum suatu masalah yang mereka tentukan itu bertentangan dengan yang disepakati oleh para sahabat dan disepakati oleh para ulama. Selanjutnya syaratnya yaitu menguasai usul fiqh. Nah, apa sih usul fiqh itu? Jadi usul fiqh itu sebagai ilmu yang membahas bagaimana cara melahirkan hukum fikih. Nah, kalian baru mendengar ini, ilmu usul fikih. Yang kalian pelajari di kelas adalah ilmu fikih, bukan usul fikih. Nah, apa bedanya? Jelas beda. Kalau dalam ilmu fikih itu hukumnya, misalnya ditanya, hukum sholat 5 waktu apa? Nah, wajib. Nah, ini fikih. Hukum puasa apa? Wajib. Kalau puasa Ramadan. Nah, ini fikih namanya. Nah, sedangkan yang dibahas dalam usul fikih ialah apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu mubah, apa itu makruh, apa itu haram. Jadi pengertiannya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu apa. Kenapa kok sholat itu hukumnya wajib? Kenapa kok puasa itu hukumnya wajib? Nah, itu tatarannya adalah ilmu usul fikih. Kenapa kok narkoba itu haram? Sabu haram, ganja haram. Alasannya kenapa? Nanti masuknya kepada usul fiqh. Nah, ganja hukumnya haram. Lah itu haram itu berarti fikihnya. Tapi alasannya kenapa kok haram? Itu maka belajar ilmu usul fiqh. Nah, syarat selanjutnya adalah mengenal seorang mujtahid harus mengenal manusia, alam dan lingkungannya. Yang dimaksud di sini adalah seorang mujtahid dalam memutuskan suatu hukum harus memahami serta menghayati tujuan utama hukum Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Seperti gambar yang kalian lihat, ada orang sholat berjamaah tapi dengan shaf terpisah-pisah, tidak rapat. Nah, ini terjadi pada akhir-akhir ini. Karena apa? Karena negara kita khususnya dan negara-negara di dunia mengalami wabah yang namanya virus corona. Nah, kalian mungkin sudah tahu semuanya bahwasanya sebagian masjid di negara kita tidak mengadakan sholat Jumat.
Nah itu kenapa kok bukan dilarang Jumatan? Tapi alasannya kenapa kok tidak mengadakan sholat Jumat? Nah, ini seorang mujtahid harus tahu. Sholat Jumat itu hukumnya wajib. Tapi pada akhir-akhir ini tidak diadakan. Disebabkan karena adanya wabah virus corona yang menyebabkan seseorang itu terjangkit atau menjangkit. Yaitu orang itu bisa tertular atau menularkan. Nah, dari sini para ulama meneliti. Oh, ternyata ini membahayakan nyawa seseorang. Maka tidak diadakan sholat Jumat. Sebagian masjid di Indonesia dan akhirnya mereka menyuruh untuk mengganti sholat zuhur di rumah. Nah, disebabkan apa? Lingkungannya seperti itu, banyak yang terjangkit wabah corona. Misalnya contoh lagi masalah harus mengenal manusianya. Contohnya sholat itu wajib berdiri, sholat fardu wajib berdiri. Tapi boleh duduk. Karena apa? Karena tidak mampu untuk berdiri. Tidak bisa duduk, berbaring miring. Tidak bisa miring, ya terlentang. Nah itu seorang mujtahid itu harus tahu semuanya tentang itu. Kondisi manusianya seperti apa, kondisi lingkungannya seperti apa. Nah, syarat yang terakhir yaitu memiliki sifat adil, niat yang benar, dan takwa kepada Allah. Yang dimaksud di sini adalah tujuan mujtahid menentukan suatu hukum itu bukan karena mengejar duniawi, baik harta maupun pangkat, namun niatnya murni karena Allah dan mencari hukum demi kemaslahatan umat manusia. Nah, sekian dari saya. Ini penjelasan saya tentang pengertian ijtihad dan syarat-syarat ijtihad. Untuk tugasnya bisa kalian lihat di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.